Jadi setiap kalian bilang Imad Al-Kaburi, maka otomatis kalian akan ingat Taufik Assegaf pengumpet di bawah daster bininya. Itu akan nempel di otak kalian ini. Makanya ahli nasab ini yang pas sebutannya kalau menurut saya bukan ahli nasab, tapi tukang nasab. Ya, bukan ahli nasab. Karena coba kalau harus dikasih gelar ahli nasab, itu si tukang nyangkul itu kasih ahli nyangkul juga gelarnya. Gitu, jangan sentimen. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini saya mau ngobrol ringan ya, pepesan kosong mungkin ya. Mau menanggapi dari kelompoknya pengikut atau muhibbin Habib-Habib itu ya. Jadi tentang narasi mereka yang biasa mereka tujukan kepada Kiai Imaduddin Al-Bantani ya, yaitu Al-Kaburi. Mereka kasih gelar Kiai Imad itu dengan gelar Al-Kaburi yang gitu kan. Yang kedua, saya mau komentari juga tentang istilah ahli nasab. Ya, jadi yang pertama tadi gelar Al-Kaburi yang disematkan pada Kiai Imaduddin. Yang kedua tentang istilah ahli nasab. Yang pertama dulu saya komentari ya, gelar Al-Kaburi itu dikasih gelar Imad Al-Kaburi itu dikarenakan pada waktu acara debat Banten beliau tidak rawuh kan gitu kan. Nah, tapi kita harus memutar ke belakang sedikit sebelum acara tersebut digelar, yaitu seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya diadakan sebuah podcast di KBN Nusantara antara Gusmar dengan ketua panitia debat Banten ya. Dari situ yang pertama jelas sekali bahwa dari pihak Robitoh Alawiyah, entah si Taufik Assegaf atau siapapun, tidak ada yang berani hadir ya, tidak ada yang berani datang. Dari pihak Maktab Daimi juga tidak berani datang. Alasannya kalau nggak salah itu si Taufik itu sakit, padahal itu seminggu sebelumnya dan terlihat dia tidak sakit, bahkan mengadakan pengajian di suatu tempat itu beberapa hari ya. Dari situ kalau Kiai Imad dikasih gelar Al-Kaburi, maka saya kasih gelar si Taufik yang gagah perkasa tersebut sebagai Al-Penakuti bin ngumpet di bawah daster bininya ya. Karena sampai saat ini kan jelas sekali, jelas sangat jelas betapa penakutnya ketua Robitoh Alawiyah untuk menghadapi Kiai Imad atau untuk duduk bareng dengan Kiai Imad. Coba kalau memang berani, kapanpun Kiai Imad pasti siap duduk bareng dengan pihak Robitoh Alawiyah. Nah, faktanya tidak berani kan. Nah, ini jadi kalian para muhibbin jangan menutup mata, menutup telinga gitu loh. Lihat realita yang ada gitu. Lebih baik kalian tuh mingkem daripada kalian itu lebih dapat malu dari narasi-narasi kalian ya. Lebih baik mingkem, kalian katakan Al-Kaburi padahal si Taufik Assegaf yang Al-Penakuti bin ngumpet di bawah daster bininya. Coba ya, itu lebih parah mana? Dan kalau Al-Kaburi itu, kalau orang tahu perjalanan debat Banten sebelumnya diadakan podcast yang undangan ya, undangan seminggu sebelumnya itu udah tahu jelas nggak ada dari pihak Robitoh Alawiyah yang berani punya mental untuk menghadapi Kiai Imad. Yang ada nyuruh pengikutnya, nyuruh muhibbinnya, yang ada seperti itu. Dan mereka itu datang tidak mewakili Robitoh Alawiyah, tetapi atas nama diri mereka masing-masing. Alasannya apa? Alasannya, lu kan Kiai Imad itu nantang debat kan untuk siapapun. Coba licik apa enggak? Kalau mereka atau salah satu dari mereka itu waktu itu ada yang mewakili Robitoh Alawiyah, tidak hanya Kiai Imad pasti datang, tapi dengan bersuka cita Kiai Imad pasti datang. Kalau di antara mereka ada yang mewakili Robitoh Alawiyah, licik apa enggak coba? Setelah itu di framing kabur Al-Kaburi. Otak
Ini realita, bukan framing. Podcast tersebut saya yakin masih ada di KBN Nusantara. Silahkan mau mengecek kebenaran apa yang saya katakan ini. Jadi saya tuh keri loh dengar yang mereka framing bahwa Kiai Imad lah yang kabur. Padahal sebetulnya dari pihak Robito Alawiyah sampai detik ini nggak ada yang berani bertemu dengan Kiai Imad. Nggak ada yang berani. Loh, ini fakta realita. Kalau membahas tentang ini ya, lu katanya menantang debat siapapun 3 hari 3 malam kan seperti itu ya. Ini kalau orang otaknya nggak pendek ya, tantangan apapun tentang sayembara sekalipun ya tidak mungkin bebas 100%. Artinya umpamanya ada anak SD yang belum lulus, entah kelas 5 entah kelas 4. Terus setelah membaca tantangan Kiai Imad tersebut, terus anak tersebut berani melayani, terus melayangkan pernyataan kepada Kiai Imad, saya berani debat 3 hari 3 malam ya, ini anak SD. Apakah Kiai Imad wajib melayani juga? Ini kalau otak dipakai ya. Artinya apa? Kiai Imad bukan orang kurang kerjaan kan. Siapapun dilayani asal berhubungan atau bermanfaat bagi kasus pelurusan nasab. Logikanya kan di situ kalau masih bisa pakai logika. Ini pihak-pihak pengikut atau muhibbin Habib-Habib itu ya. Kalau masih bisa pakai logikanya. Kalau semua dilayani, anak SD dilayani, anak TK dilayani, itu orang kentir namanya. Artinya siap melayani siapapun itu juga pakai nalar logika bagi yang membaca tantangan tersebut. Itu loh. Kalau nggak pakai nalar logika ya tadi, kalau ada anak SD bahkan anak TK sekalipun yang menyanggupi tantangan Kiai Imad tersebut, berarti Kiai Imad juga wajib melayani. Kalau nggak dilayani nanti dianggap wah itu berarti nggak sesuai tantangannya. Wah ini makan sekolahan apa tidak? Kan gitu kan? Iya. Saya tuh heran sekali nalar logika mereka itu seperti apa sih? Nalar logika kalian pengikut atau muhibbin Habib-Habib itu ya seperti apa sih? Saya heran sekali ya. Jadi Kiai Imad sampai detik ini pun ya dari pihak Robito Alawiyah, siapapun yang mewakili Robito Alawiyah menyanggupi tantangan tersebut, saya pastikan Kiai Imad akan hadir, akan rawuh, tidak akan mundur sejengkal pun, saya yakin. Ya, jadi jangan kalian itu justru memutarbalikkan fakta untuk menutupi rasa malu kalian yang sebetulnya cara tersebut justru lebih mempermalukan kalian. Karena kalian itu nggak realistis, nggak ilmiah. Gak sesuai fakta yang ada. Jadi siapa yang kabur, siapa yang penakut, jelas si Taufik Assegaf yang terlihat gagah perkasa tadi ternyata justru ngumpet di bawah daster bininya. Loh, sampai detik ini ya. Catat itu. Loh, kok saya berani ngomong seperti itu? Loh, kenapa gak berani ngomong ini realita? Jadi setiap kalian bilang Imad Al-Kaburi, maka otomatis kalian akan ingat Taufik Assegaf pengumpet di bawah daster bininya. Itu akan nempel di otak kalian nih, para pendukungnya Mbak Alawi, yang tidak ilmiah, yang tidak realistis, yang bisa cuman menframing, memutarbalikkan fakta. Terus yang kedua, ahli nasab. Ahli nasab itu juga baru-baru ini dimunculkan ya sebetulnya. Setelah ada pelurusan nasab ini, pelurusan nasab Ba'alawi ini baru ada istilah ahli nasab. Saya tuh mikir, saya itu biar nggak orang pintar tapi punya logika saya itu. Kalau ahli nasab dipahami sebagai pakarnya nasab, adakah kitab ilmu nasab? Sebetulnya nasab itu apa sih? Kok dikatakan ahli nasab? Seolah-olah ahli nasab itu pakar nasab yang mumpuni ilmu nasabnya. Ilmu nasab itu apa? Nasab itu bapak biologis yang disahkan secara syariat. Walaupun nanti ada juga yang diakui oleh bapak tersebut, ada yang tidak, nanti hukumnya seperti apa. Tapi pada intinya ilmu nasab itu hanyalah definisinya bapak biologis yang diakui sah secara syariat. Di mana sulitnya memahami tentang ilmu nasab? Coba sekarang kalau ada yang nanya, nasab kamu siapa? Duh, aku tak belajar ilmu nasab dulu, aku tidak tahu ilmunya nasab. Apa gitu? Ya kalau gitu ya koplak, alkendiri. Nah kalau nyusun nasab ini hal yang berbeda bro. Jadi kalau dikatakan pakar nasab, logika saya atau pikiran saya itu berpikir, ini nanti kalau ada ahli nasab, nanti ada ahli nyangkul juga.
Nyangkul itu pakai ilmu juga, tapi tidak ada buku atau kitabnya cara atau tutorial nyangkul itu nggak ada. Begitu juga nasab, menyusun nasab ya, silsilah ya, itu memang semua pakai ilmu, tapi tidak ada ilmu nasab. Kitabnya itu nggak ada, bukunya ilmu nasab itu nggak ada. Kalau buku nasab, kitab nasab itu ada, tapi isinya bukan ilmu tentang nasab, tetapi susunan dari nasab. Nah ini beda bro. Kenapa saya sampaikan nih tentang ahli nasab ini? Menurut saya ya ini yang menampilkan kesan ahli nasab ini dari yang pro Ba'alawi, agar masyarakat awam di Nusantara ini dianggap tidak layak untuk mengkaji tesisnya Kiai Imad. Padahal tesisnya Kiai Imad itu bisa dikaji oleh orang awam semua kalau mau mengkajinya, dan mudah, dan sangat mudah. Karena seperti tadi, walaupun memahami nasab itu butuh ilmu, seperti nyangkul itu juga butuh ilmu, tapi ilmunya sepele gitu loh. Tentang penyusunan nasab ini beda dengan ilmu nasab. Kalau penyusunan nasab ini yang sulit, yang susah itu kan data pendukungnya, baik itu manuskrip atau kitab-kitab sejarah yang sejaman dan sebagainya. Tapi kalau ilmu nasabnya di mana sulitnya? Jadi tidak ada ahli nasab kalau dipahami sebagai orang yang ilmu nasabnya itu mumpuni, itu nggak ada. Seperti contoh ahli fikih, kitab fikih banyak, ahli hadis, kitab hadis banyak, ahli tafsir banyak, kitabnya kitab tafsir bermacam-macam, isinya ilmu tafsir, ya kan? Jadi ahli nasab yang dimaksud itu bukan pakar yang memahami ilmu nasab, tidak, tapi orang-orang yang biasa mencatat silsilah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya beliau-beliau itu punya data-data atau manuskrip-manuskrip yang banyak. Dari situ dianggap sebagai ahli nasab. Tetapi bukan masalah ilmu nasabnya yang mumpuni. Intinya bahwa tesis Kiai Imad itu mudah dipahami oleh orang awam. Seandainya saya ini nyusun keluarga besar saya nggak akan dikatakan sebagai ahli nasab, karena keluarga besar saya bukan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini satu contoh. Tapi kalau saya menyusun silsilah dari keluarga besar saya, dan kebetulan keluarga besar saya itu keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, lalu melebar ke marga-marga yang banyak ya, itu akhirnya nanti saya dapat julukan ahli nasab. Bukan karena ilmu nasab saya, tapi karena data-data pendukung yang saya punyai itu dianggap banyak atau cukup. Nah, kitab-kitab nasab karya saya nanti bisa dipahami semua orang awam sekalipun. Gitu. Jadi tidak ada istilah ahli nasab itu kalau dipahami sebagai orang yang mumpuni ilmu nasabnya, itu enggak ada. Itu hanya apa ya, itu framing itu. Kalau mau bilang ahli nasab, saya mengaku ahli nasab dah. Saya merasa mudah memahami tesisnya Kiai Imad. Nasabnya siapa saya pahami sini. Saya bukan ahli, bukan ulama, saya orang awam. Loh, nggak sulit saya memahami. Orang cuma susunan data silsilah kok. Sulitnya di mana? Ya kan, yang sulit itu kan meng-cross check kebenaran dari generasi-generasi tersebut. Sulitnya kan di situ. Kalau ilmu nasabnya itu mudah sekali, amat sangat mudah sekali. Seperti tadi saya bilang, orang nyangkul tadi. Orang nyangkul itu pakai ilmu, bukan nggak pakai ilmu. Tapi kalau dibilang sulit orang nyangkul, mudah. Kalau mau belajar ilmunya sangat mudah. Tidak ada ahli nyangkul kan, yang ada tukang nyangkul. Yo, makanya ahli nasab ini yang pas sebutannya kalau menurut saya bukan ahli nasab, tapi tukang nasab. Ya, bukan ahli nasab. Karena coba kalau harus dikasih gelar ahli nasab, terus si tukang nyangkul itu kasih ahli nyangkul juga gelarnya. Gitu, jangan sentimen. Jadi kalau untuk itu orang-orang yang suka ngurusi nasab dikasih gelar ahli nasab, maka tukang nyangkul itu juga layak dikasih gelar ahli nyangkul, pakarnya nyangkul gitu. Tuh, bener apa enggak kira-kira coba? Karena juga ada pendapat dari salah satu kiai bahwa ilmu nasab itu nyentrik, nggak butuh ilmu khusus. Yang penting paham bahasanya, yang penting teliti cermat. Loh, ada kiai Nusantara yang juga bilang seperti itu. Karena faktanya juga nggak ada kitab ilmu nasab itu bro, nggak ada. Jadi jangan dikesan-kesankan ada ahli nasab sehingga orang awam tidak bisa
tidak mampu memahami tesisnya Kiai Imad itu benar apa tidak. Mudah sekali bagi orang awam untuk memahami kebenaran dari tesis Kiai Imad itu. Apakah betul nasabah Alawi itu silent selama 550 tahun? Asal mau nyimak membaca, ya sedikit cermat, lebih cermat juga lebih baik. Tuh, coba sedikit teliti, tidak perlu teliti karena kalau hanya untuk baca tidak perlu teliti. Nah kalau untuk menyusun, ya silsilah tersebut harus teliti, harus super cermat. Iya percaya saya. Tapi kalau untuk membaca tesisnya Kiai Imad itu nggak harus teliti banget, nggak harus cermat banget. Bener, yang penting otaknya masih mampu aja memahami. Ya apa enggak coba? Udah bro, kalian para pendukungnya Mbak Alawi, kalau kalian mau taklid buta, nggak perlu bukti ilmiah, lebih baik kalian itu diam aja daripada kalian itu lebih dipermalukan lagi nanti. Ya, karena orang yang bicara tidak sesuai realita itu kan orang lindur, orang mengigo. Ya apa enggak coba? Orang itu bicara kan harus sesuai realita. Setidaknya itu kalau realitanya belum bisa didapatkan, itu sudah bisa dicerna nalar logika kan gitu kan. Duh. Apalagi realitanya dengan nalar logikanya nggak nyambung, ini gimana? Ngasih gelar Kiai Imad Al-Kaburi, padahal yang super penakut itu si Taufik Assegaf, Robito Alawiyah. Itu realita, ya bukan framing, bukan fitnah. Coba, kalau nggak percaya sudah, kapan pihak Robito Alawiyah berani duduk bareng dengan Kiai Imad untuk membahas masalah tesis Kiai Imad tersebut? Nggak berani kan? Fakta apa enggak? Coba, realita apa enggak? Seperti saya mendukung tesis Kiai Imad, saya tidak mendukung Kiai Imadnya, tetapi saya mendukung tesis itu bukan tesis yang saya yakini pasti benar juga tidak. Ayo tesis itu dikerjakan oleh bangsa ini kebenarannya. Kalau memang salah tesis itu dibatalkan, ya. Kalau benar maka disahkan tesis itu, disahkan oleh negara yang mungkin atas rujukan PBNU bahwa Mbak Alawi ternyata nasabnya tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu yang saya dukung. Nah saya yakin apa tidak tesisnya Kiai Imad itu benar. Ya sepanjang saya pahami bahwa nasab Mbak Alawi terputus selama 550 tahun dan itu tidak ada sanggahan atau belum ada sanggahan, berarti sampai detik itu saya yakin tesisnya Kiai Imad itu benar. Gitu loh. Nah suatu saat kalau ada data-data yang bisa menyanggah atau mengisi kekosongan 550 tahun tersebut dan data tersebut valid setelah di cross check, nah itu baru keyakinan saya nanti bisa berubah. Ilmiahnya kan seperti itu kan, logikanya kan seperti itu kan. Karena suatu kajian itu kan bisa berubah ya, tergantung bukti-bukti data-datanya kan seperti itu kan. Itu kan penelitian juga. Penelitian itu kan tidak bisa terus kita yakini pasti benar mutlak sampai kiamat kelak gak akan bisa dibatalkan, ya tidak bisa. Tetapi kalau kita baca tesis Kiai Imad, memang pihak dari Mbak Alawi atau Robito Alawiyah sangat kecil kemungkinannya untuk bisa menyanggah tentang tesis Kiai Imad tersebut yang menyatakan bahwa nasab Mbak Alawi tidak terkonfirmasi, dengan memberi bukti-bukti untuk mengkonfirmasi nasab Mbak Alawi agar tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kemungkinan seperti itu menurut logika saya sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali, hampir tidak mungkin. Hanya saya jadi orang itu tidak suka mendahului kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Gitu. Kalau saya ditanya akhirnya berapa persen percaya bahwa nasab Mbak Alawi itu tersambung atau tidaknya, ya mungkin kalau di persentase 99%. Saya itu yakin nasabnya Mbak Alawi itu putus, tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masih ada 1% kemungkinannya itu. Ya, kenapa saya gitu? Apa dasarnya tesis? Tidak hanya tesis, ada tes DNA, ada tempo hari tantangan mubahalah itu kalau mau dikaji melanggar syariat apa tidak? Saya yakin itu juga tidak melanggar syariat. Itu juga metode juga kan. 3 metode Mbak Alawi menghindar, Robito Alawiyah menghindar. Fakta apa? Framing ini saya bilang gitu. Bagaimana nalar logika bisa yakin, bisa memungkinkan bahwa Mbak Alawi itu nasabnya tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW?
Makanya ada konten saya yang saya kasih judul Nasabah Alawi KO. Bukan sekedar rungkat KO. Karena 3 metode tadi. 3 metode bukannya KO sebetulnya. Nggak berani ngintip aja nggak berani. Pihak Robito Alawiyah. Tesnya Kiai Imad nggak berani ngintip. Tes DNA juga nggak berani ngintip. Padahal mau dibiayai. Nggak sakit bro. Di tes DNA-nya itu nggak sakit. Dan itu hasil Muktamar PBNU tahun 2004. Jelas sudah mengeluarkan fatwa bolehnya metode tes DNA dipakai untuk pembatalan nasab. Itu juga nggak berani. Yang terakhir, tantangan mubahalah bagi pihak Robito Alawiyah. Kalau masih ngotot nasabnya tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Logika sederhana. Ngapain mereka takut setengah mati? Kalau mereka itu memang benar-benar keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Gitu loh. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu ya, saudara-saudara semua. Jika ada tutur kata saya yang tidak baik, yang menyakiti hati dan perasaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud tujuan lain apa yang saya ucapkan tadi, dan bukan kepentingan saya pribadi, melainkan menurut saya itu kepentingan kita semua tentang yang menyangkut polemik pelurusan nasabah Alawi ini ya. Jadi bukan urusan saya pribadi gitu. Makanya insya Allah tidak akan sampai ke hati saya jika saya itu mengeluarkan narasi yang sepertinya saya emosi atau sampai membenci. Itu insya Allah tidak akan sampai ke hati saya. Baik, segitu dulu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.